Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang tinjauan hukum terhadap kasus korupsi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Roretinata. Nama saya Nabila Aulia Natasha. Saya Rizwan Razkia. Nama saya Esther Gabriela. Apa arti korupsi di mata hukum? Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara dari segi material. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan etika, di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok dengan merugikan kepentingan umum atau orang lain. Dalam hukum, korupsi dianggap sebagai tindakan pidana yang sangat amat serius dan dapat dikenakan hukuman yang berat, termasuk penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Korupsi juga dianggap sebagai ancaman serius bagi demokrasi, keadilan, kemakmuran suatu negara, karena dapat merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama bagi negara-negara yang ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Apa saja peraturan hukum yang mengatur tindak korupsi? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang Tipikor memberikan definisi tindak pidana korupsi, mengatur tindakan pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Tipikor. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Tipikor yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang KPK. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, tugas, wewenang, dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang PPTP. Undang-undang ini mengatur tindak pidana pencucian uang yang sering terkait dengan tindak pidana korupsi. Undang-Undang PPTP memberikan definisi tindak pidana pencucian uang, mengatur tindakan pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang. Selain peraturan di atas, terdapat juga peraturan lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan mengenai gratifikasi, dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan negara. Semua peraturan ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memastikan integritas dalam pemerintahan dan sektor publik di Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur tindak korupsi, masih saja terdapat beberapa tantangan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan dan pengaruh dari pelaku korupsi. Pelaku korupsi sering memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang besar. Mereka dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki untuk menghalangi proses penanganan kasus korupsi. Hal ini bisa berupa intervensi politik, pemalsuan bukti, intimidasi terhadap saksi, atau penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Penanganan kasus korupsi membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk personil yang terlatih, dana, dan infrastruktur yang memadai. Namun seringkali terdapat keterbatasan dalam hal ini. Kurangnya personil yang terlatih dalam bidang investigasi korupsi, anggaran yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat efektivitas penanganan kasus korupsi. Yang ketiga, kasus yang kompleks atau rumit. Kasus korupsi seringkali memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan banyak pihak, transaksi keuangan yang rumit, dan bukti yang dikumpulkan. Penanganan kasus korupsi membutuhkan investigasi yang mendalam dan analisis yang cermat untuk mengungkap jaringan korupsi yang tersembunyi. Selain itu, korupsi juga dapat melibatkan praktik korupsi lintas batas negara yang menambah tingkat kompleksitas dalam penanganannya. Yang keempat, kurangnya perlindungan terhadap saksi dan korban. Saksi dan korban dalam kasus korupsi seringkali menghadapi risiko yang tinggi.
Mereka dapat menghadapi ancaman fisik, pemutusan hubungan kerja, atau gangguan lainnya. Perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban menjadi tantangan penting dalam penanganan kasus korupsi. Perlindungan ini meliputi keamanan fisik, perlindungan identitas, dan bantuan hukum yang memadai. Yang kelima, lambatnya proses hukum. Proses hukum dalam penanganan kasus korupsi seringkali memakan waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keberatan hukum yang diajukan oleh terdakwa, tumbang tindihnya proses hukum, dan kekurangan proses dan infrastruktur yang memadai. Lambatnya proses hukum dapat mengurangi efektivitas penanganan kasus korupsi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, penguatan kerjasama antar lembaga, perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan dan sektor publik secara keseluruhan. Berikut adalah cuplikan video mengenai kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus gagal bayar polis nasabah asuransi Jiwasraya terus bergulir. Kejaksaan Agung memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya. Sebanyak 89 saksi telah diperiksa untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara dari kesalahan kelola investasi Jiwasraya. 89 udah jadi gini, kita meriksa saksi-saksi ini udah 89 dan tentunya kita terus akan dalami terus karena ini sangat luas. Jadi saksi-saksi nanti sangat banyak dan kita akan terus perdalami karena saya yakin bukan hanya 13 miliar. Ini bisa lipat-lipat ya. Jadi kita akan saksi dulu, nanti akan menjurus kepada siapa. Kita kan teori bubur panas. Kita dulu keliling, kita nanti tek di atasnya tinggal ya. Sebelumnya, kerugian triliunan rupiah yang dialami PT Asuransi Jiwasraya tak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi menyebut permasalahan keuangan asuransi Jiwasraya sudah berlangsung lama dan bukan persoalan ringan. Pemerintah pun akan turun tangan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Persoalan yang sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu. Problem ini sudah yang dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan juga masalah yang ringan. Tapi saya setelah lantikan Pak Menteri BUMN, kemarin kita juga sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada. Kita tengah mencari solusi itu, sudah ada. Tapi yang berkaitan dengan hukum, ya ranahnya memang sudah masuk. Kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum. PT Asuransi Jiwasraya Persero mengalami gagal bayar polis asuransi kepada nasabah terkait produk investasi saving plan. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Kejaksaan Agung menyebut Jiwasraya gagal bayar karena banyak melakukan investasi di aset berisiko tinggi untuk mengejar return besar. Jiwasraya pun melakukan rekayasa harga saham. Modusnya melalui saham overprice yang dibeli Jiwasraya kemudian dijual pada harga negosiasi atau di atas harga perolehan kepada manajer investasi untuk kemudian dibeli kembali oleh Jiwasraya. Selanjutnya adalah pembentukan harga produk saving plan yang ditawarkan dengan jaminan return sebesar 9% hingga 13% sejak 2013 hingga 2018 dengan periode pencairan setiap tahun. Kasus ini juga mendorong 6 nasabah menggugat PT Asuransi Jiwasraya Persero di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan ingkar janji menyelesaikan kewajiban kepada nasabah atau wan prestasi. Gugatan tersebut terdaftar di pengadilan sejak tanggal 27 September 2019.
Tim Liputan Kompas TV. Berdasarkan video tadi dapat dianalisis bahwa kasus korupsi Jiwasraya menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus korupsi Jiwasraya dimulai dari masalah gagal bayar klaim hingga kasus dugaan korupsi. Persoalan keuangan Jiwasraya telah terjadi sejak awal tahun 2000-an. Namun kasus ini baru terungkap pada tahun 2019 setelah adanya laporan dari OJK terkait dengan kinerja keuangan Jiwasraya yang buruk. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa terdapat dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat dan beberapa pihak yang terkait dengan kasus ini. Dalam kasus ini, pihak berwenang seperti KPK dan aparat penegak hukum menggunakan undang-undang yang berlaku untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Beberapa undang-undang yang terkait dengan kasus ini antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dampak dari korupsi Jiwasraya sangat besar, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Kerugian yang dialami oleh Jiwasraya mencapai triliunan rupiah, yang berdampak pada nasabah dan pemegang polis yang mengalami kerugian finansial. Selain itu, kasus ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi dan pemerintah. Nah, jadi kasus korupsi Jiwasraya ini dapat dijadikan sebagai pelajaran penting bagi Indonesia dalam meningkatkan tata kelola perusahaan negara, transparansi, dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan publik, serta menegakkan hukum yang lebih kuat untuk mencegah tindakan korupsi. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.